Yanti Wahyu akan menemani Anda dalam live update seleb edisi Jumat 31 Maret 2023. Dan inilah informasi terkait sejumlah selebriti untuk Anda. Kita masuk ke informasi pertama Tribuners. Pasangan selebriti Ferry Irawan dan Vena Melinda sepakat berpisah setelah adanya dugaan tindak kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Diketahui Ferry Irawan dilaporkan Vena Melinda untuk kasus KDRT yang dilakukan di Kediri, Jawa Timur pada awal Januari. Setelah adanya tindak pidana itu, Vena Melinda dan Ferry Irawan sama-sama melayangkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Sidang cerai talak Ferry Irawan dan Vena Melinda pun kembali digelar pada Kamis 30 Maret 2023. Dijelaskan oleh kuasa hukum Vena Melinda yakni Nur Ahmad, sidang sebelumnya dengan agenda mediasi gagal tercapai. Artinya Ferry Irawan dan Vena Melinda sepakat untuk mengakhiri rumah tangga bersama. Hal itu disampaikan Nur Ahmad saat ditemui di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Kamis 30 Maret 2023. Buntut gagalnya mediasi di sidang sebelumnya, maka dilanjut dengan pembacaan gugatan. Sidang cerai Ferry Irawan dan Vena selanjutnya akan diagendakan dengan pembacaan jawaban. Kali ini Ferry dan Vena sama-sama tak terlihat menghadiri persidangan. Keduanya hanya diwakilkan oleh kuasa hukum masing-masing. Di lain kesempatan, perwakilan kuasa hukum Ferry Irawan, Marcel Abi, menyebut sidang cerai talak selanjutnya akan digelar pada 8 Juni 2023 secara ekor. Adapun agenda sidang tersebut adalah replik dan duplik, kemudian akan dilanjutkan untuk pemeriksaan saksi-saksi. Marcel Abi mengaku belum mengetahui saksi-saksi yang akan dihadirkan dalam sidang selanjutnya. Ia menyebut harus berdiskusi terlebih dulu dengan rekan kuasa hukum dan juga pihak keluarga Ferry. Seperti diketahui, Ferry Irawan baru saja menjalani sidang perdana kasus KDRT di Pengadilan Negeri Kota Kediri pada Senin 27 Maret 2023. Sejak awal, Ferry Irawan tetap kukuh menyangkal tindak KDRT yang dituduhkan padanya. Selain membantah, Ferry Irawan juga melemparkan tuduhan kepada Vena Melinda. Ia mengaku disingkirkan Vena Melinda hingga menyinggung soal kursi politik. Ferry Irawan mengibaratkan dirinya seperti pohon yang berada di tengah jalan dan harus disingkirkan. Maka ya kita tidak bisa memungkiri karena mungkin rekan-rekan juga sudah paham semua itu ya. Ya, Bang gimana Bang? Dari pihaknya Vena gimana? Ya dari pihak Bu Vena kan yang waktu agenda mediasi kemarin emang kita dari kedua belah pihak, kebetulan yang wakili kemarin Bang Imam ya Bang? Ya, benar sekali. Bang Imam, dari Bang Imam juga dapat instruksi dari Pak Ferry ya tidak setuju untuk berdamai, artinya lanjut ke agenda selanjutnya yaitu tetap pada perceraian. Terlihat keduanya memang sudah tekad ya untuk Ya, berpisah ya. sepakat untuk berpisah. Nah, hari ini Mbak Vena sendiri tidak hadir, biasanya kan hadir. Nah, mungkin bisa dijelaskan Bang? Karena kan ya emang hari ini agendanya cuma pembacaan gugatan ya, dan majelis hakim juga nggak mewajibkan untuk hadir. Jadi yang mewajibkan hadir adalah masing-masing kuasa hukum. Hingga saat ini, Vena Melinda masih belum mengembalikan barang-barang milik Ferry Irawan yang tertinggal di kediamannya. Hal tersebut diketahui dari tim kuasa hukum Vena Melinda, Nur Ahmad Riyadi, saat ditemui di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Kamis 30 Maret 2023. Menurutnya, Vena Melinda sampai saat ini belum menerima surat kuasa resmi permintaan pengembalian barang dari sang suami. Kendati demikian, Ibunda Verrel Bramasta itu berjanji membawa barang tersebut ke rumah Ferry Irawan apabila surat kuasa telah diberikan kepadanya. Semua barang-barang telah disiapkan dalam satu kontainer box kecil. Kemudian pihaknya ogah untuk mengembalikan barang tersebut ke Jawa Timur, tempat di mana Ferry menjalani masa tahanan. Diberitakan sebelumnya, Vena Melinda sempat membongkar semua list barang Ferry Irawan yang dituliskan melalui surat kepada kuasa hukumnya, Sunan Kalijaga, untuk diambil. Surat tersebut bahkan akan menjadi bumerang bagi Vena Melinda apabila
apabila tidak menuruti permintaan sang suami. Kemudian Venal saat ini sudah menyiapkan barang-barang Ferry Irawan, salah satu mobil yang siap untuk dikembalikan. Namun orang tua Verrel Bramasta masih menunggu surat kuasa resmi pengembalian barang tersebut. Perlu diketahui Ferry Irawan menjadi tahanan Polda Jawa Timur atas kasus KDRT terhadap Vena Melinda. Namun Ferry Irawan masih tetap bersikukuh bahwa dirinya bukanlah pelaku KDRT seperti yang dituduhkan Vena Melinda. Luapan kekesalan ini disampaikan Ferry Irawan saat dijumpai di ruang sidang kasus KDRT pada Senin 27 Maret 2023. Ferry Irawan juga menyinggung ketidakadilan yang membuat dirinya harus mendekam dalam rumah tahanan. Ferry Irawan pun mengungkap alasannya memilih diam dan tak berkomentar mengenai kasus KDRT yang menjeratnya itu. Ia juga menyebut tak bisa melawan sistem hingga harus menjalani hukuman penjara untuk perbuatan yang tidak pernah dilakukannya. Lebih lanjut, Ferry merasa seolah dirinya ditumbalkan Vena Melinda atas pencalonan sebagai anggota dewan. Berapa? Dua box apa? Ada pokoknya satu mobil itu full deh, ada beberapa kontainer lah, kontainer box kecil ya. Nah, tadi pernyataan dari rekan sejawat mengatakan Mbak Vena yang harus memberikan mana? Oh, kebetulan itu kan barang jumlahnya juga banyak ya Bang. Terus juga nggak mungkin lah itu barang kita bawa ke Jawa Timur. Gitu loh. Jadi lebih baik sih ada perwakilannya di sini untuk menerima barang itu berupa surat kuasa lah. Itu aja sih. Dan juga pihak keluarga ya? Iya, dari pihak keluarga yang menerima. Berarti untuk pengembalian barang menunggu surat kuasa yang sah dulu Ya, ya, Bang? betul. Komika Marcel Widianto mengaku takjub saat mendapatkan kado mewah untuk anak pertamanya dari rekan-rekan artis. Diketahui Marcel Widianto diam-diam telah menikahi Yansen Indiani atau lebih dikenal Jason ex JKT48 pada Februari 2022 lalu. Marcel Widianto tidak hanya berhasil merahasiakan pernikahannya, tapi juga kehamilan istrinya pada saat itu. Komedian berusia 26 tahun itu baru-baru ini membagikan kabar bahagianya setelah bayinya lahir. Marcel dan Jason kini diketahui memiliki anak pertama yang bernama Archie Hermawan Farid Gilandi Widianto. Kelahiran putra Marcel dan Jason, baby Archie, disambut hangat oleh banyak orang, termasuk rekan-rekan Marcel di dunia entertainment. Hal ini terlihat dari banyaknya hadiah yang diberikan rekan-rekannya untuk sang buah hati. Marcel juga baru-baru ini berbagi momen di konten YouTube-nya bersama sang istri. Dalam video, Marcel terlihat sedang membuka satu persatu hadiah dari para rekannya untuk sang buah hati Archie. Hadiah pertama yang dibuka rupanya dari Gempi, putri dari Gisela Anastasia dan Gading Martin. Gempi memberikan hadiah tas untuk Archie. Marcel dan Jason pun terlihat sangat senang menerima pemberian itu. Hingga akhirnya Marcel terkejut mengetahui harga tas yang diberikan oleh Gempi. Ia menyoroti merek tas yang cukup populer yang digadang-gadang harganya mahal. Hal itu turut dibenarkan oleh Jason. Pasangan itu kemudian mulai membongkar setiap bagian dari tas tersebut. Rupanya Gempi memberikan kado berupa 2 tas mewah untuk baby Archie. Diketahui harga dari tas mewah tersebut diperkirakan mencapai 17 juta rupiah. Tak heran jika Marcel terkejut mendengarnya. Baik Marcel maupun Jason justru tertawa karena tidak mengetahui setiap fungsi dari tas tersebut. Di kesempatan yang sama, Nagita Slavina juga memberikan kado untuk baby Archie. Istri Raffi Ahmad itu diketahui memberikan alas untuk bayi Archie agar memudahkan saat belajar tengkurap. Selain alas, ia juga memberikan kasur mini untuk putra pertama Marcel dan Jason itu.
Reaksi YouTuber Boy William saat kembali ditanya terkait mantan kekasihnya Karen Vendela. Terlebih Boy William juga disinggung soal Karen Vendela yang kini sudah punya kekasih baru. Mengetahui mantan kekasihnya sudah punya pacar, pria yang dikabarkan dekat dengan Ayu Ting Ting itu memberi tanggapan. Disinggung Natasha Wilona soal postingan foto Karen dan kekasih barunya, Boy mengaku sudah melihat. Ia pun mengatakan telah menyukai postingan Instagram Karen dengan kekasihnya itu. Sempat berdiam sebentar, Boy kemudian mengatakan tak masalah dengan unggahan mantan kekasihnya itu. Ia pun mendoakan supaya kini Karen lebih bahagia dengan hubungan asmara barunya. Tak berhenti di situ, Natasha Wilona yang mengaku mengenal baik Karen pun mencoba menghubungi lewat sambungan telepon. Ia pun ingin memastikan apakah Boy berkata jujur terkait pengakuannya yang sudah menyukai postingan Karen. Natasha pilih menanyakan secara langsung hingga meminta Karen mengeceknya. Dikatakan Karen, Boy ternyata belum sempat menyukai unggahan tersebut. Sementara Boy masih bersikeras sudah menyukai postingan foto itu. Ketangkap basah tak jujur, Boy pun pilih mengaku dan kini mentap suka postingan Karen dan sang kekasih. Dalam kesempatan yang sama, Boy pun turut menyampaikan ucapan selamat karena Karen kini sudah memiliki kekasih. Ia pun mengaku turut bahagia dengan hubungan baru Karen setelah gagal menikah dengan dirinya. Laki-laki 31 tahun itu juga mengucapkan bahwa kehidupan harus terus berlanjut. Menjawab ucapan selamat Boy, Karen juga menegaskan kini dirinya sudah move on ke phase yang lebih baik. Mantan tunangan presenter Boy William, Karen Vendela, akhirnya menunjukkan sosok kekasih barunya. Pasca batal menikah dari Boy William pada Juli 2021 lalu, Karen Vendela kini memperlihatkan postingan kedekatan dengan seorang pria. Unggahan itu dibagikan Karen Vendela melalui akun Instagram pribadinya Selasa 14 Februari 2023. Unggahan Karen langsung diserbu oleh ribuan komentar dari para warganet. Para rekan artis seperti Natasha Wilona, Gisela Anastasia, hingga penyanyi Brisya Jody pun ikut berkomentar. Mantan kekasih Verrell Bramasta itu menduga Karen untuk memperlihatkan wajah sang kekasih. Giselle pun turut mengomentari soal wajah pacar Karen yang tertutup buket bunga. Nela Karisma dan sang suami Dori Harsa diliputi perasaan bahagia. Mereka dianugerahi anak kedua pada Kamis 23 Maret 2023. Anak kedua mereka berjenis kelamin perempuan dan dilahirkan di Rumah Sakit JIH Solo. Manajer pelayanan medik Rumah Sakit JIH Solo, Dr. Sandy Komarudin, menceritakan proses persalinan Nela Karisma. Dia mengatakan Nela sudah datang ke Rumah Sakit JIH Solo dari Rabu 22 Maret 2023 malam. Pada Kamis 23 Maret 2023 pagi, Nela Karisma sudah mengalami pecah ketuban. Putrinya pun lahir sekira pukul 9:09 waktu Indonesia Barat. Sandy bersyukur semua proses persalinan Nela berjalan dengan cepat dan lancar. Nela dan bayinya pun dalam kondisi sehat. Dori Harsa mengatakan anak keduanya itu lahir dengan berat 4,3 kg dan panjang 51 cm. Nela Karisma senang sekaligus terharu saat melihat anak keduanya lahir dengan selamat. Namun sebelum itu diakuinya ada perasaan deg-degan sebab persalinan anak keduanya itu berbeda dengan kelahiran anak pertamanya gendis. Nela dan Dori sampai saat ini masih merahasiakan nama anak keduanya tersebut. Dia menyebut bahwa nama anak keduanya itu akan diumumkan di kanal YouTube milik istrinya. Dori mengatakan nama anak kedua mereka ini akan diumumkan setelah lagu yang dibuat dan
yang dinyanyikan Nela Karisma ini rilis pada Kamis pukul 16 waktu Indonesia Barat. Nela Karisma sudah menyiapkan lagu khusus untuk anak keduanya itu. Dori mengaku ia dan Nela sempat mengira anak keduanya ini berjenis kelamin pria. Dori mengatakan dia pun sudah membeli perlengkapan bayi berwarna biru karena mengira anak keduanya itu laki-laki. Namun ketika lahir ternyata anak keduanya itu perempuan. Meski demikian ia bersyukur karena dua anak perempuan yang lucu melengkapi kebahagiaan mereka. Untuk diketahui, Nela Karisma dan Dori Harsa menikah di Kediri, Jawa Timur pada 15 Agustus 2020. Anak pertama mereka, Gendis Geona Madaharsa, lahir pada 21 Agustus 2022. Kemudian pada Kamis 23 Maret 2023, anak kedua mereka lahir. Momen pedangdut Siti Badriah tertidur dalam kondisi duduk dengan memangku putrinya Sarena Zenata Denali Baharudin menuai sorotan. Momen Siti Badriah tertidur itu dibagikan sang suami Kristiana Baharudin melalui media sosialnya. Siti Badriah terlihat tak mampu menahan kantuk kala harus menjaga Sarena yang tengah sakit. Siti Badriah terlelap dalam kondisi duduk dengan memangku Sarena. Dalam video yang diunggah Kristiana Baharudin diketahui momen tersebut terjadi sekira pukul 2:25 dini hari. Diungkapkan Kristiana Baharudin, sang putri tak ingin lepas dari Siti Badriah ketika sedang sakit seperti yang terjadi dalam video. Momen tersebut membuat Kristiana Baharudin berulang kali mencium pipi istrinya. Ia tampak bangga dan haru melihat perjuangan Siti Badriah tersebut. Ayah satu anak itu pun berharap Sarena segera membaik. Unggahan Kristiana Baharudin sontak mendapatkan beragam komentar dari netizen. Banyak yang turut terharu dengan aksi romantis Kristiana Baharudin dalam memperlakukan sang istri yang dikenal dengan nama Sibat itu. Salah seorang netizen pun tampak membagikan pengalamannya yang serupa dengan momen Sibat itu. Sibat juga meninggalkan jejak komentar dengan melayangkan protes terhadap hasil video sang suami. Sebagai informasi, Sibat telah aktif bernyanyi sejak kelas 2 sekolah dasar. Saat itu Siti Badriah merupakan penyanyi keliling dan sering bernyanyi bersama penyanyi-penyanyi ternama. Berbagai festival musik juga pernah diikuti Siti untuk mengasah dan menambah pengalaman bernyanyinya. Berkat bakat dan darah seni yang mengalir dalam tubuh Sibat, seorang pencipta lagu bernama Endang Raes kemudian menawarkan kepada Sibat untuk membawakan lagu ciptaannya yang kemudian diterima Sibat. Atas adanya kerjasama tersebut, kemudian Siti mengeluarkan single yang berjudul Melanggar Hukum, ciptaan Endang Raes yang kemudian ditawarkan Rahayu Kertawiguna, pendiri perusahaan musik Naga Suara. Siti menikah dengan Kristiana Baharudin pada 25 Juli 2019. Pasangan ini dianugerahi seorang putri yang diberi nama Sarena Zenata Denali Baharudin pada tanggal 18 Mei 2022. Kita beralih ke informasi lainnya Tribuners, dunia sepak bola tanah air tengah dirundung kesedihan.
Seperti diketahui, hal ini imbas FIFA yang akhirnya secara resmi mengumumkan soal pencopotan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Sontak saja hal tersebut membuat syok banyak pihak, mulai dari pemain timnas, PSSI, pencinta sepak bola, dan masyarakat umum. Pasalnya, momen menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023 begitu dinanti-nantikan dan sudah disambut dengan penuh antusias. PSSI bahkan sudah mengupayakan berbagai hal mulai dari pembenahan fasilitas stadion dan lain sebagainya demi bisa menunjukkan kesiapan. Namun apa mau dikata, bak nasi sudah menjadi bubur. Ketua PSSI Erick Thohir bahkan sudah mengupayakan pertemuan dengan FIFA untuk melobi keikutsertaan Indonesia sebagai tuan rumah. Namun sayang pada pertemuan tersebut FIFA akhirnya mencoret nama Indonesia dengan berbagai pertimbangan. Sementara itu, kekecewaan juga dirasakan oleh Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Melansir dari postingan Instagram pribadinya yang diunggah Rabu 29 Maret 2023, putra sulung Presiden Jokowi itu tampak mengunggah foto dari karakter kartun bernama Patrick. Dalam foto yang dipakai Gibran Rakabuming, terlihat tokoh Patrick sedang mengeluarkan air mata. Gibran Rakabuming bahkan mengunggah postingan tersebut sebanyak 3 kali secara berurutan. Ditambah lagi, suami dari Selvi Ananda itu juga meminta maaf kepada masyarakat gegara Indonesia batal jadi tuan rumah Piala Dunia. Sebelumnya sempat muncul spekulasi yang menyebabkan FIFA mencoret nama Indonesia, yakni mulai dari adanya penolakan Israel untuk diikut-sertakan dalam Piala Dunia hingga kasus Kanjuruhan yang sempat menjadi duka sepak bola tanah air. Sementara itu, seusai diunggah postingan dari Gibran Rakabuming itu pun langsung banjir komentar dari netizen. Beberapa selebriti tanah air melampiaskan kekecewaan mereka di media sosial seusai pengumuman terbaru FIFA. Diketahui FIFA mencopot status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 seiring penolakan beberapa politikus terhadap keikutsertaan timnas Israel. Adapun Ernest Prakasa mengaku hatinya ikut tersentuh membayangkan kesedihan timnas Indonesia U20 yang tidak bisa berpartisipasi dalam Piala Dunia level junior tersebut. Ernest juga menambahkan emotikon menangis di dalam tweetnya itu. Harapan timnas U20 untuk bertanding dalam Piala Dunia semua sirna karena Indonesia sudah dicoret menjadi tuan rumah. Selain Ernest, Desta Mahendra juga melampiaskan kekecewaannya. Apalagi menurutnya timnas Indonesia U20 sudah melakukan persiapan sejak lama. Desta juga mempertanyakan orang-orang yang menolak timnas Israel di Piala Dunia U20 2023 Indonesia. Sebagaimana diketahui, beberapa pejabat negara, partai, dan ormas melakukan penolakan untuk timnas Israel berlaga di Indonesia. Karena hal tersebut diduga menjadi penyebab FIFA mencopot Indonesia sebagai tuan rumah. Seperti Gubernur Bali Iwayan Koster dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang terang-terangan menentang keberadaan Israel di Piala Dunia U20. Selain itu, ada pula Iwan Fals menyayangkan keputusan FIFA yang mencopot Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Serta Reza Arab yang juga kecewa apalagi dirinya tergabung menjadi salah satu musisi yang membuat soundtrack untuk Piala Dunia U20. Reza Arab bergabung dengan Weird Genius dan 3 penyanyi lainnya, yakni Lyodra, Tiara Andini, dan Ziva Magnolia membuat lagu Glorious. Sebelumnya, Ganjar Pranowo merupakan salah satu pihak yang menolak timnas Israel untuk bertanding di Indonesia karena Ganjar Pranowo
Prabowo memegang teguh amanah Presiden Republik Indonesia pertama Soekarno untuk terus mendukung kemerdekaan Palestina. Terkait hal itu, para warganet menyerbu akun Instagram Ganjar untuk mengungkapkan rasa kekecewaannya atas dibatalkannya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Ganjar pun mengatakan jika ingin menyerang terkait Indonesia batal menjadi tuan rumah, jangan menyerang keluarganya. Setelah dikeluarkan pernyataan resmi oleh FIFA, Ganjar menegaskan dasar penolakannya terhadap kedatangan timnas Israel mengacu pada keputusan politik luar negeri Indonesia. Aktor Vino Gebastian dipercaya untuk berperan sebagai salah satu sosok pahlawan nasional Buya Hamka dalam film garapan Star Vision dan Falcon Pictures. Vino mengatakan jika maksud kehadirannya ke makam Buya Hamka sendiri menjadi salah satu tambahan informasi bagi masyarakat mengenai makam tokoh nasional ini. Di mana menurut Vino belum banyak yang memahami jika Buya Hamka sebenarnya dimakamkan di Jakarta dan bukan di Padang Maninjau. Hal itu dikatakan Vino saat ditemui di Tanah Kusir, Bintaro, Jakarta Selatan pada Kamis 30 Maret 2023. Selain itu, kedatangan suami Marsha Timothy ini ke makam Buya Hamka menjadi sebuah pengingat jika sosok Buya Hamka sangat sederhana. Karena meski dianggap sebagai tokoh pahlawan nasional, namun Buya Hamka dimakamkan di makam biasa, bukan di Taman Makam Khusus Pahlawan. Di sisi lain, salah satu lokasi syuting film Buya Hamka yang dibangun sebuah surau terlihat menjadi perbincangan di media sosial. Vino Gebastian menjelaskan jika surau yang dibangun untuk keperluan syuting dihibahkan kepada warga di sana. Vino menceritakan bahwa ketika surau dibangun, banyak warga yang penasaran dan bertanya akan dibangun apa di lokasi tersebut. Karena sangat menyukai surau tersebut, Vino mendapatkan informasi juga jika warga di lokasi tersebut rela memindahkan dengan mengangkat surau secara beramai-ramai. Hal ini dilakukan karena di lokasi tersebut memang sedang diterjang hujan, sehingga warga tidak ingin surau tersebut hanyut terbawa air. Sebelumnya, sutradara film Buya Hamka Fajar Bustomi membeberkan alasan Vino Gebastian yang dipilih memerankan sosok Hamka. Selain kemampuan akting yang mumpuni, Vino Gebastian memiliki kedekatan atau sejarah dengan mendiang Buya Hamka. Rupanya mendiang ibunda Vino Gebastian, Herna Debi, dimualafkan oleh Buya Hamka di masa lalu. Vino pun merunut peristiwa ketika mendiang ibunya masuk Islam dengan tuntunan Buya Hamka. Menurut Vino, ibunya memutuskan menjadi seorang mualaf saat akan melangsungkan pernikahan dengan sang ayah. Tak diduga puluhan tahun kemudian Vino didapuk memerankan sosok Buya Hamka yang telah memualafkan ibunya. Namun sayangnya buah kerja keras Vino memerankan Buya Hamka tak sempat disaksikan mendiang ibunya yang wafat tahun 2020 lalu. Ya, jadi hari ini agendanya sebetulnya kita mau sama-sama berziarah, mau mendoakan. Ya walaupun mendoakan tidak harus datang ke makam, tapi kita mau kasih tahu bahwa sebetulnya Buya Hamka itu dimakamkan di Jakarta. Banyak beberapa orang yang bilang Buya Hamka itu dimakamkan sebetulnya di Padang, di Maninjau, tapi ternyata Buya Hamka dimakamkan di Tanah Kusir, karena Kusir Jakarta ini bersama istrinya. Dan memang ini satu momen mengingat diri lah buat kita. Seorang Buya Hamka yang begitu besar aja dimakamkan di di taman makam biasa gitu, karena beliau memang pengen dekat sama masyarakat. Dan menjelang film ini tayang, mudah-mudahan
ketika orang menonton filmnya dan beliau ingin berziarah, beliau sudah tahu di mana harus menziarahi Buya Hamka. Mas Dino sedikit komentarnya tentang dalam premiere di 18 Oktober. Ya, jadi insya Allah kalau tidak ada halangan, film Buya Hamka ini kan dalam premiere di 18 kota. Sebenarnya kenapa di 18 kota itu, kenapa nggak di Jakarta? Karena sebetulnya banyak sekali orang yang minta diundang untuk ke Jakarta. Terkenal tampan dan berbakat, sosok Vino G. Bastian sudah tidak asing lagi dalam dunia layar kaca Indonesia. Vino G. Bastian telah dinominasikan untuk 7 kali Piala Citra dan memenangkan 1 untuk pemeran utama pria terbaik dalam Festival Film Indonesia 2008 melalui perannya dalam film Radit dan Jani. Ia lahir di Jakarta pada 24 Maret 1982. Di bangku SMP, ia mulai bermain musik sebagai penabuh drum. Ia kemudian menjadi seorang model dan pada tahun 2004 melakukan debutnya sebagai aktor lewat film 30 Hari Mencari Cinta. Dalam film arahan sutradara Upi Avianto tersebut, Vino memerankan karakter seorang pria yang ternyata homo. Film itu dibintanginya bersama aktris Nirina Zubir, Maria Agnes, Dina Olivia, dan Rivaldo Vivaldi. Akting pria yang menikah dengan Marsha Timothy ini dalam film perdananya tersebut membuat Erwin Arnada, direktur Rex Cinema, untuk memasang kembali Vino dalam film Catatan Akhir Sekolah 2005 arahan sutradara Hanung Bramantio. Dengan arahan sutradara Upi Avianto, Vino bermain dalam film realita Cinta dan Rock and Roll. Film produksi Virgo Putra Film tersebut dibintanginya bersama Herjunot Ali dan Putri Indonesia Nadine Chandrawinata. Tawaran film pun menyusul secara deras kepadanya, di antaranya Pesan dari Surga dan remake Badai Pasti Berlalu. Ia meraih penghargaan FFI sebagai Best Actor dan penghargaan Indonesian Movie Award sebagai Favorit Aktor, Best Couple, dan Favorit Couple untuk perannya dalam film Radit dan Jani. Tahun 2009, Vino berhasil menggeser Tora Sudiro dari puncak dan menempati peringkat pertama aktor film Indonesia dengan bayaran termahal dan terbaik sepanjang sejarah dengan honor 250 juta per film. Pada April 2014 diumumkan bahwa Vino G. Bastian bergabung dengan produksi film feature produksi Orema Pictures berjudul Tiga Nafas Likas yang disutradarai oleh Rako Prijanto. Vino akan memerankan sebuah karakter bernama Jamin Ginting yang merupakan suami dari karakter bernama Likas atau diperankan oleh Atika Hasiholan. Ini merupakan kali pertama bagi Vino Bastian dan Atika Hasiholan berakting bersama dalam sebuah film. Ini juga merupakan kali pertama bagi Vino memerankan seorang karakter yang melewati periode waktu luas dan periodik atau dari era 1930-an. Syuting Tiga Nafas Likas berlangsung dari 26 April 2014 dan mengambil lokasi di beberapa daerah di Sumatera Utara, Jakarta, dan Ottawa, Kanada. Dalam film ini, Vino juga harus mengucapkan berbagai dialog dalam bahasa Batak Karo. Setelah beristirahat selama 9 tahun dari TV, pada tahun 2022, ia kembali muncul dengan berperan sebagai Alif Kodri di Menolak Talak. Presiden Joko Widodo telah melarang masuknya pakaian bekas ke Indonesia karena menghancurkan industri garmen dan tekstil nasional. Kebijakan itu pun mendapat dukungan penuh dari artis Vicky Shu. Hal itu dikatakan Vicky Shu saat ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa 28 Maret 2023. Vicky menyebut harusnya pelarangan pakaian impor bekas tak perlu diambil pusing karena banyak sekali barang baru yang harganya murah. Wanita berusia 36 tahun ini menegaskan pakaian impor
impor bekas yang masuk ke Indonesia sebenarnya produk sampah yang ada di luar negeri dan mengganggu lingkungan. Istri Ade Imam Prabowo ini pun bicara dari poin bisnis thrifting. Dengan pelarangan tersebut seharusnya para pengusaha ini jadi tertantang bagaimana mereka bisa berinovasi agar dagangannya laris terjual. Vicky Shu pun meminta para pengusaha thrifting tak ambil pusing atas pelarangan tersebut dan harus mencari solusi dari masalah yang terjadi. Sebelumnya, Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah mengusulkan pelarangan bisnis pakaian impor bekas atau thrifting. Usulan tersebut direspon oleh Presiden Joko Widodo dengan penindakan pelarangan pelaku bisnis thrifting. Bisnis thrifting di Indonesia memiliki pasar yang lumayan diminati masyarakat, terutama pakaian. Pasalnya, pakaian thrifting yang kebanyakan dari luar negeri masih dalam kondisi yang bagus. Tak hanya itu, pakaian ini dijual dengan harga yang sangat murah, sehingga bisnis thrifting menjamur di masyarakat. Presiden Jokowi menganggap bisnis thrifting mengganggu industri tekstil dalam negeri. Industri tekstil dalam negeri disebut memiliki kualitas yang tak kalah bagusnya dengan pakaian thrifting dari luar negeri. Sementara itu, masyarakat menganggap banyak barang lokal yang memang bagus, namun harganya sangat mahal. Masyarakat menganggap pemberantasan bisnis thrifting pakaian ini bukanlah solusi yang tepat. Selain penjual pakaian thrifting di sejumlah daerah mulai merasa terancam karena pelarangan ini. Kita masuk ke informasi terakhir Tribuners. Video dirinya yang disebut berkampanye bagi-bagi sembako beredar, politikus Partai Amanat Nasional atau PAN Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio kini buka suara. Eko Patrio mengatakan dirinya tidak ambil pusing perihal video tersebut. Dirinya menjelaskan jika kegiatan seperti itu tak hanya dilakukan pada saat awal Ramadan. Bahkan Eko Patrio mengaku telah melakukannya sejak dulu. Hal itu dikatakan Eko saat ditemui di kantor DPW PAN DKI Jakarta Kamis 30 Maret 2023. Eko menegaskan tidak ada yang janggal dari aktivitas berbagi yang dijalankan. Dia mengaku tidak tahu menahu siapa pihak yang hendak menyudutkannya lewat tersebarnya video yang dimaksud. Eko mengakui dirinya beberapa waktu lalu menemui kader dan simpatisannya dalam rangka sosialisasi. Ujungnya dalam pertemuan itu dirinya turut bagi-bagi sembako terdiri dari minyak, sayur, beras, dan lainnya. Eko juga membantah dirinya melakukan kampanye. Eko menegaskan sampai dengan saat ini dirinya belum mendaftarkan diri sebagai peserta legislatif di pemilu 2024. Aktivitas yang dilakukannya merupakan bagian dari tugasnya sebagai anggota DPR RI dengan memberi bantuan terhadap daerah pemilihan, konstituen, orang-orang terdekatnya, serta menyalurkan aspirasi masyarakat. Dalam kesempatan itu, Eko Patrio turut mengulas peraturan KPU pasal 25 ayat 2 yang menyatakan bahwa peserta pemilu, dalam hal ini parpol, berhak mensosialisasikan partainya. Sebagai kader PAN, dia merasa wajar melakukan sosialisasi baik terkait individu maupun partai politiknya. Sementara itu, anggota Komisi 4 DPR RI itu tidak menutup diri untuk berkomunikasi dengan Bawaslu terkait dugaan pelanggaran aktivitasnya. Dikutip dari Warta Kota, telah beredar video politisi Partai Amanat Nasional atau PAN Eko Patrio yang disebut berkampanye dan bagi-bagi minyak goreng ke ratusan warga di Bidara Cina, Jatinegara. Dalam video, saat sampai di salah satu rumah yang sudah banyak berkumpul warga, Eko langsung disambut dengan nyanyian warga. Eko
Eko juga terekam membagikan sembako berikut flyer bergambar dirinya dengan nama lengkap dan daerah pemilihan. Dikonfirmasi terkait hal ini, Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto menyebut apa yang dilakukan Eko dengan bagi-bagi sembako ke warga di bulan puasa adalah hal yang wajar. Menurut Yandri, PAN menilai apa yang dilakukan Eko bukan sebagai bentuk kampanye politik, karena saat ini KPU belum menentukan masa kampanye. Untuk bagi-bagi sembako yang dilakukan Eko, Yandri menilai itu hal yang bagus. Yang tentunya memberikan yang terbaik buat daerah pemilihan saya, gitu ya. Apalagi saya sekarang sebagai Ketua DPW PAN DKI Jakarta, otomatis ya saya harus saya teman-teman, sumbangan yuk gotong royong, dah terkumpul, yuk kita bagiin ke masyarakat. Boleh nggak? Ya boleh, sangat boleh. Ini urunan semua, kita punya 9 kursi DPRD, punya 2 kursi DPR RI. Sumbangan. Yuk beli sembako sebanyak-banyaknya, 100.000, 200.000, 500.000. Bahkan yang kemarin COVID saya bilang 1 juta. Ya udah bagi yuk semuanya. Boleh, sangat boleh. Gitu. Bagi duit boleh juga, kenapa enggak? Selama itu buat ongkos politik dan sebagainya, tapi juga kan bukan ongkos politik, ya kan? Karena itu kader kita, boleh, gitu. Mas sudah ada teguran dari Bawaslu belum, Mas, dengan adanya? Ya, artinya kalau misalnya teguran Bawaslu dan sebagainya, ya nanti kita komunikasikan gitu ya, bahwa apakah ini mendapat teguran atau tidak. Tapi selama ini kita selalu komunikasi dengan Bawaslu, dengan KPUD dan sebagainya, masih fine-fine aja gitu. Jadi buat saya, ya harusnya partai politik semuanya harus melakukan ini kalau buat saya sih, ya. Melakukan apa? Ya itu tadi, dekat dengan kadernya, dekat simpatisannya, berbagi, yang hanya datang 5 tahun sekali, harus begitu. Terus Eko kapan datangnya? Lah, yang kemarin tuh COVID, sebelum COVID, sekarang. Kecuali nanti 75 hari sebelum pemilu, tiba-tiba Eko berbagi, Bu, nih ya uang Bu, ini sembako ya, coblos nama Eko, nah itu nggak boleh, gitu. Paham ya? Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita siang ini, Tribuners. Jangan lupa saksikan live update seleb setiap hari di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Saya Danti Wahyu dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Pantai Bakaro yang terletak di distrik Manokwari Timur, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, memiliki potensi wisata bahari khususnya selancar ombak atau surfing. Untuk mencapai ke pantai ini, pengunjung dapat menggunakan kendaraan roda 4 maupun kendaraan roda 2.
Deburan ombak halus disertai dengan angin sepoi-sepoi juga melengkapi pantai ini seakan menyambut kedatangan Anda. Mengunjungi Desa Bakaro memang pilihan tepat untuk memanjakan mata dengan panorama yang indah luar biasa. Pantai Bakaro merupakan pantai yang sangat ramai dikunjungi oleh pengunjung mancanegara karena pulau ini terletak sangat. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Selamat siang Tribuners, hari ini bersama saya Danti Wahyu akan menemani Anda dalam live update seleb edisi Jumat 31 Maret 2023. Dan inilah informasi terkait sejumlah selebriti untuk Anda. Kita masuk ke informasi pertama Tribuners. Pasangan selebriti Ferry Irawan dan Vena Melinda sepakat berpisah setelah adanya dugaan tindak kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Diketahui Ferry Irawan dilaporkan Vena Melinda untuk kasus KDRT yang dilakukan di Kediri, Jawa Timur pada awal Januari. Setelah adanya tindak pidana itu, Vena Melinda dan Ferry Irawan sama-sama melayangkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Sidang cerai talak Ferry Irawan dan Vena Melinda pun kembali digelar pada Kamis 30 Maret 2023. Dijelaskan oleh kuasa hukum Vena Melinda yakni Nur Ahmad, sidang sebelumnya dengan agenda mediasi gagal tercapai. Artinya Ferry Irawan dan Vena Melinda sepakat untuk mengakhiri rumah tangga bersama. Hal itu disampaikan Nur Ahmad saat ditemui di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Kamis 30 Maret 2023. Buntut gagalnya mediasi di sidang sebelumnya, maka dilanjut dengan pembacaan gugatan. Sidang cerai Ferry Irawan dan Vena selanjutnya akan diagendakan dengan pembacaan jawaban. Kali ini Ferry dan Vena sama-sama tak terlihat menghadiri persidangan. Keduanya hanya diwakilkan oleh kuasa hukum masing-masing. Di lain kesempatan, perwakilan kuasa hukum Ferry Irawan, Marcel Abi, menyebut sidang cerai talak selanjutnya akan digelar pada 8 Juni 2023 secara ekor. Adapun agenda sidang tersebut adalah replik dan duplik, kemudian akan dilanjutkan untuk pemeriksaan saksi-saksi. Marcel Abi mengaku belum mengetahui saksi-saksi yang akan dihadirkan dalam sidang selanjutnya. Ia menyebut harus berdiskusi terlebih dulu dengan rekan kuasa hukum dan juga pihak keluarga Ferry. Seperti diketahui, Ferry Irawan baru saja menjalani sidang perdana kasus KDRT di Pengadilan Negeri Kota Kediri pada Senin 27 Maret 2023. Sejak awal, Ferry Irawan tetap kukuh menyangkal tindak KDRT yang dituduhkan padanya. Selain membantah, Ferry Irawan juga melemparkan tuduhan kepada Vena Melinda. Ia mengaku disingkirkan Vena Melinda hingga menyinggung soal kursi politik. Ferry Irawan mengibaratkan dirinya seperti pohon yang berada di tengah jalan